Ya, bagi tadi teman-teman yang baru gabung, ya bagi teman-teman yang baru gabung, ya ini saya ada di tempat yang mungkin kalian sudah sangat familiar. Ya, saya kecilkan dulu. Nah, tempat yang kalian sangat familiar, yang kalian sudah nggak injak itu selama berbulan-bulan ini. Ya, saya juga baru sekali ini juga ngajar di ruang kelas begini. Biasanya ya saya cuma di rumah, tapi di rumah papanku kecil. Ya, papanku kecil, jadi saya nggak bisa ngajar dengan leluasa. Ya, harus empet-empetan kayak yang kulakukan di pembahasan soal 1 sampai 5 kemarin. Nah, hari ini saya mesti banyak menggambar yang cukup kompleks, jadi mau nggak mau saya harus ada di ruangan ini. Saya zoom dulu. Terlalu besar. Nah. Oke, saya rasa sudah bisa dilihat. Oke, saudara. Materi kita hari ini itu adalah analisis jaringan kerja. Nah, materi kita hari ini adalah analisis jaringan kerja. Ini saya mau konfirmasi dulu, ya toh. Saya mau konfirmasi lagi, sekali lagi saya konfirmasi. Suara saya terdengar dengan baik enggak? Baik, Pak. Terdengar, Pak. Ya, terdengar ya. Oke. Terus huruf B ini kalian bisa lihat nggak? Kalau kurang besar nanti waktu gambar aku besarkan lagi. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, nanti saya tak coba tambah besar lagi. Saya lagi buat contoh ukuran hurufnya. Nanti kalau saya gambar, mesti seukuran itu. Oke, saudara, apa itu analisis jaringan kerja? Nah, kalau kita bicara soal analisis jaringan kerja, itu ya kayak begini. Dalam satu kegiatan tertentu, misalnya membangun rumah. Dalam satu kegiatan tertentu, misalnya membangun rumah, itu tentunya ada banyak kegiatan dalam kegiatan membangun rumah itu. Ada banyak kegiatan. Nah, tentunya memasang fondasi itu adalah kegiatan paling awal. Saudara tidak mungkin bisa masang tembok, pasang genteng, ya kalau fondasinya saja belum dibuat. Tentunya yang saudara lakukan adalah pasang fondasi dulu, dirikan temboknya, kemudian buat kerangka atapnya, baru bisa pasang genteng. Ya. Jadi kegiatan itu beruntun. Pasang fondasi, pasang tembok, ya kan? Kemudian pasang kerangka atap, pasang genteng. Bisa jadi ada dua kegiatan yang bisa berjalan simultan. Simultan itu bersama-sama, misalnya terkait bangun rumah. Ya, sambil masang genteng, sambil buat kolam. Sambil pasang genteng, sambil mendesain taman. Itu kegiatan yang bisa berjalan secara simultan. Tetapi ada juga kegiatan yang memang harus berturutan. Nah, analisis jaringan kerja itu membahas hal seperti itu. Ya. Ada berbagai rangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Bagaimana itu bisa dipetakan. Nah, kalau soal contoh bangun rumah tadi, ya, soal bangun rumah, tentunya saudara mulai dari misalnya ini fondasi, kemudian dinding, kemudian atap.
Sederhana saja saya contoh gambarnya ini. Ya, dari fondasi, kemudian dinding, kemudian atap. Nah, fondasi, dinding, dan atap. Bentar, saya mesti menyempurnakan satu. Berusaha mengurangi kesilauan papan saja. Oh, ternyata lebih sudah saya buka. Seandainya mempengaruhi kekuatan kamera saya, saudara. Nah, fondasi, dinding, kemudian apa? Nah, untuk ini nanti tentunya kegiatan itu bukan cuma 3, kegiatan itu banyak. Nah, isunya adalah bagaimana kegiatan itu bisa dikelola. Nah, bisa dikelola. Jadi kerjaan seorang manajer itu mengidentifikasi kegiatan apa saja yang ada. Kemudian, adakah prasyaratnya? Adakah prasyaratnya? Contoh yang pertama saya mau berikan ini, saya ambil dari PowerPoint yang berbahasa Inggris. Kalau saudara itu nanti ada kurang jelas, saudara bisa melihat ke PowerPoint itu. Ya. Jadi ceritanya begini. Untuk satu proyek tertentu, ada beberapa kegiatan. Kegiatannya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk melaksanakan kegiatan tertentu, proyek tertentu, ya, ada beberapa kegiatan. Tampaknya yang bawah tidak kelihatan. Sebentar. Ya, oke. Tampaknya yang bawah tidak kelihatan. Saya sempurnakan sebentar. Saya mundurkan sedikit. Ya, ada beberapa kegiatan yang ada di situ. Oke. Ya, beberapa kegiatan ada di sana. A, B, C, D, E, F, G, H. Aku sempurnakan dulu ya, aku sempurnakan dulu. Kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, semoga bisa lebih terlihat. Oke. Terus kemudian kegiatan itu kemudian diidentifikasi lagi. Ternyata ada yang termasuk kegiatan prasyarat dari kegiatan yang lain. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ternyata kegiatan ini punya prasyarat.
prasyarat. Prasyaratnya apa? Ya, A itu ternyata tidak ada, B itu tidak ada. C itu prasyaratnya A, D itu prasyaratnya B, E itu prasyaratnya C, F itu prasyaratnya C, G itu prasyaratnya D sama E, kemudian H itu prasyaratnya F sama G. Kegiatan itu juga punya waktu. Sebut saja untuk waktu melaksanakan kegiatan A. Sebentar, biar cocok sama buku saudara, saya ambil angka dari situ saja. Biar cocok. Bentar. A waktunya 2. 3, 2. Saudara bisa lihat di PowerPoint ya, slide nomor 16. 44. Kemudian 352. Jadi kegiatan A waktunya 2, kegiatan B waktunya 3, C 2, D 4, E 4, F 3, G 5, kemudian H 2. Nah, itu. Tolong pahami itu baik-baik. Nah, kalau ada soal semacam ini, biasanya saudara itu diminta untuk bisa menggambarkan yang pertama bagan alur. Bagan alur kegiatan. Saudara bisa diminta untuk menggambarkan itu. Kemudian yang kedua, saudara diminta untuk menentukan yang namanya waktu kritis. Waktu kritis. Waktu kritis itu apa sih? Waktu kritis adalah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan. Ya, jadi waktu yang optimal tepatnya untuk menyelesaikan seluruh kegiatan. Kemudian yang ketiga, saudara diminta menentukan jalur kritis. Apakah itu jalur kritis? Jalur kegiatan yang waktunya tidak boleh mundur sedikit pun. Kalau itu waktunya mundur sedikit saja, semua kegiatan akan terganggu. Ya, saudara diminta menentukan yang namanya jalur kritis. Supaya saudara bisa melakukan itu dengan baik, ada satu terminologi waktu yang saudara mesti pahami. Dalam analisis jaringan kerja begini, untuk satu kegiatan biasanya digambarkan dengan 6 kotak. Ini nama kegiatannya, ini waktunya. Ini kegiatan, ini waktu. Di sini seringkali disebut dengan istilah ES, ini ER. Ini LS, ini LR. Nah, ES itu adalah terminologi untuk early start. Early start itu adalah waktu untuk memulai kegiatan yang paling awal. Sorry, mungkin lebih tepat gini. Waktu paling awal untuk memulai suatu kegiatan.
Itu ES. Waktu paling awal untuk memulai suatu kegiatan. Kemudian ada kegiatan, ada waktunya, ada EF. Waktu paling awal untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Yang di atas itu sama-sama paling awal. Di sini paling awal memulai, di situ paling awal menyelesaikan. Oke. Kemudian ada LS. LS di sini late start. Ya, late start. Waktu paling akhir untuk memulai suatu kegiatan. Di sini LF, waktu paling akhir untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Yang di bawah sama-sama, ini LF, sama-sama untuk mengakhiri dan menyelesaikan, hanya saja paling akhir. Paling akhir mengawali, paling akhir mengakhiri. Gitu. Ya, saudara. Nah. Oke. Itu soalnya. Ya, itu soalnya. Lantas bagaimana bisa diselesaikan, saudara? Saudara mesti membuat bagan alur kegiatan, waktu kritis, jalur kritis, begitu. Ya, kemudian dengan terminologi semacam ini. Nah, untuk bisa melakukan ini, saudara mesti gambar draftnya dulu. Ya, saya harap saudara nanti bisa melihat di PPT kalau kurang jelas. Nah, saya biarlah menjelaskan dengan cara yang paling sederhana yang bisa saudara paham. Oke. Nah, semua bermula dari kegiatan A dan B yang tidak ada prasyaratnya. Ini saya buat draftnya dulu loh, saudara. Belum jadinya loh ya. Ini A dulu. Ini A dulu. Gak ada ini prasyaratnya. Ini B dulu. Buat begini dulu. Ada. A sama B. Kemudian kegiatan C itu didahului oleh A. Oke, maka dari A digambar C. D didahului oleh B. Maka habis B ada D. E sama F didahului oleh C. Nah, gambar dulu lah namun ini misalnya ini E. Kemudian ini F. Ini ngedraft dulu, saudara. Kasar dulu. D oleh D sama E. Nah, ini kegiatan G. Oleh D sudah sama E. Nah, kalau itu gambar begini kan gambarnya jadi jelek. Nabrak. Kebaliklah. Ini F-nya aku taruh atas, ini E-nya aku taruh bawah. Nah, ini di sini. Ya. H oleh F sama G. Ini ada H. F sama G. Nah, ini. Jadilah alurnya. Ya, jadilah alurnya. A sama B tidak ada yang mendahului.
C oleh A, D oleh B, E sama F oleh C, G oleh D, sama E, H oleh F sama G. Udah jadi. Nah, kalau sudah jadi gini, kita mesti percantik tampilannya. Mesti percantik tampilannya. Bentar, saya harus bikin contekan dulu. Ya, karena saya mesti menggambar dengan terminologi 6 kotak tadi, maka gambar ini kayak draft saja dulu buat saya. Ini draft nih. Nah, begitu draftnya udah jadi, sudah tergambar lah itu kotak-kotaknya butuh berapa biji. Nah, sekarang saya hapus. Terus, saya mulai gambar sekarang. Nah, oke, di sini saya kasih ini. Oke, ini saya kasih ini. Saya memilih cara ini, saudara, karena saya punya kesulitan kalau mesti ngajari saudara ini dengan menggambar pakai Excel. Saya ada kesulitan di situ. Saya punya stylus di rumah untuk menggambar nyaman begitu, tapi tetap tidak senyaman kalau saya gambar di papan tulis begini. Pakai stylus, gambar saya susah untuk lurus kemarin sudah saya coba. Oke, ini ada kegiatan A yang waktunya sebesar 2. Ada kegiatan B yang waktunya sebesar 3. Kemudian ada kegiatan C yang waktunya 2. Ada kegiatan D yang waktunya 4. Ada kegiatan F yang waktunya 3. Ada kegiatan E yang waktunya 4. Ada kegiatan G yang waktunya 5. Dan ada kegiatan H yang waktunya 2. Jadi kalau mau digambar, ini panahnya ke sini, panahnya ke sana, panahnya ke sini,
Sorry. Ini nanti langsung ke sana. Ini C ke sini. Ini ke sini. Ini ke sana. Dia ke situ. A tidak ada yang mendahului, B tidak ada yang mendahului. C didahului oleh A, D didahului oleh B. E didahului oleh C, betul. F oleh C, betul. G oleh D sama E, betul. H oleh F sama G, betul. Gambar itu sudah ada. Ya, gambar itu sudah ada. Oke. Nah, sekarang saya akan memasukkan angka-angkanya. Saya mulai dari kegiatan A dulu. Saya mulai dari kegiatan A. Titik awal jangan 1, jangan. Titik awal selalu 0. Titik awal selalu 0. 0 ditambah 2, ketemunya 2. Ya, A waktunya 2. 0 tambah 2, ketemu 2. Oke. Nah, karena kegiatan itu beruntun, kita mengasumsikannya di sini bukan 3 loh ya, bukan. 2 selesai, langsung pindah ke sini. Ini 2. Tambah 2, 4. Di sini ketemu 4. Tambah 3, 7. Ini 7. Bukan. Nanti. Karena tergantung nilai G. Ya, tergantung nilai G. Oke, jalur itu sudah selesai dulu. Oh, ini bisa ini. E kalau oleh C. Ini berapa? C-nya 4. Ini waktunya 4, berarti ketemunya 8. Oke. Kita tunda dulu. Ini 8 belum tahu, kita belum tahu di sini berapa. Nah, oke, sekarang di B mulai di 0, waktunya 3, di sini 3. 3 selesai, tambah 4 ketemu 7. Nah, G, kegiatan G itu prasyaratnya ada 2. D sama E. D selesai ke 7, periode 7, E periode 8, waktu ke-8. Jangan diisi 7. Kalau G dimulai 7, maka E belum selesai. Jadi untuk G kita isi 8. 8 tambah 5, 13. 13. Oke. Nah, 13 ini H itu kan dipengaruhi oleh F, didahului oleh F sama G. F-nya 7, G-nya 13. Ambil yang besar. 13 tambah 2 ketemu. Tuh. Jalur ke sana sudah selesai. Jalur ke sana sudah selesai. Ya. 0 tambah 2, 2. 2 di sini tidak ke situ. 2 tambah 2, 4. 4 sini tambah ke situ. 4 tambah 3 ketemu 7. Ya. Ke sana belum tahu. Karena melihat skor ini dulu. Nah, 4 di sini tambah 4 ketemu 8. Di sini belum tahu. Lihat ini dulu. 0 tambah 3, 3. 3 pindah ke sini. 3 tambah 4 ketemu 7.
Di sini 7, di sini 8. Pilih yang besar, 8. 8 tambah 5, 13. 13 ke sini tambah 2, 15. Nah, itulah cara menentukan alur waktu maju. Nah, sekarang kita akan menentukan alur waktu mundurnya. Kita mulai dari ini 15, pindah ke bawahnya. 15. 15 waktunya 2. 15 kurangi 2, 13. 13 jalurnya kan dari sini. Oke, ini 13. Dikurangi 5, 8. Nah. Oke, ini 8 di sini, bawa ke situ. 8, 4, 4. Gitu kan? Ke sini belum tahu, belum bisa. Belum bisa dicek. Ke sini bisa. 8, 4, 4. Bawa ke sini 4, 3, 1. Ya, jadi dari sini atas turunkan ke sini 15. Kurangi 2, 13. 13 bawa ke sini. Dikurangi 5, ketemu 8. 8 bawa ke sini, dikurangi 4, ketemu 4. Ya, 8 bawa ke sini, 8. Kurangi 4, 4. 4 bawa ke sini, kurangi 3, 1. Oke. Nah, sekarang ke jalur yang atas. Ini 13. Dikurangi 3, 10. Di sini 10, di sini 4. Sama-sama berasal dari sini. Kalau ke kiri, mundur, ambil angka paling kecil. Jangan 10, ambil 4. Kalau ke sini, ambil yang kecil. 4 kurangi 2. 2. Di sini saya 2, kurangi 2. Nah. Sudah jadi, saudara. Sudah jadi. Ya. Jalur kita sudah buat ini, ya tahu kita sudah buat aluran waktunya. Nah, sekarang kita akan tentukan. Pertanyaan pertama tadi, bagian kegiatan sudah selesai. Yang kedua adalah jalur kritis. Ya, jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur yang tidak boleh mundur. Kalau dia mundur, semua terganggu. Ya. Nah, saya mau tunjukkan di sini. Lihat yang di atas sini saja, yang di atas. Kegiatan A mulai paling awal 0. Selesai paling awal 2. Mulai paling akhir 0. Selesai paling akhir 2. Nah, kalau angka ini sama, itu menunjukkan bahwa dia itu jalur kritis. Jadi saya lingkarilah ini A dengan tinta biru, karena ini jalur kritis. Ke C, sama. Karena waktu mulai paling awal dan waktu mulai paling akhir itu sama. Jadi dia tidak boleh mundur. Itu jalur kritis. Kegiatan F itu unik. Waktu mulai paling awal 4, selesai paling awal 7. Mulai paling akhir 10, selesai paling akhir 13. Artinya apa? Kegiatan F itu boleh dimulai pada waktu keempat atau bisa mulai paling akhir pada waktu 10.
F boleh diundur. Nah, di sini ada longgaran, berarti bukan kritis. Bukan kritis, boleh diundur kok. Nah, kita lihat ini. E kritis lagi, sama. G kritis lagi. H kritis lagi. Nah, ini tidak. B sama D tidak. Jadi kalau ditanya, jalur kritisnya mana? Jalur kritis adalah jalur yang tidak boleh mundur. Dari A ke C, ke E, ke G, ke H. Inilah yang namanya jalur kritis. Nah, itulah yang namanya jalur kritis. Pertanyaan kedua tadi, waktu kritis. Waktu kritis. Waktu kritis ini 15. Jalur kritis sudah, waktu kritis sudah. Nah, itu contoh pertama yang bisa saya berikan. Nanti saudara akan saya beri contoh yang kedua, kemudian saudara dapat tugas menggambar kayak begini, mencari jalur kritisnya, dan mencari waktu kritisnya. Nah, sementara itu dulu untuk contoh yang pertama. Lanjut Pak? Belum. Minggu depan kita akan lanjut dengan mempercepat. Nah, kali ini karena online, ngajarinya saya juga jauh lebih susah. Jadi saya berhentilah di pertemuan pertama ini di gambar ini dulu. Gambar, jalur kritis, waktu kritis. Itu dulu. Kita punya 3 waktu untuk ini. Ya, kemudian soal ini akan kita lanjutkan pertemuan mendatang. Ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Saya akan pindah ke contoh yang kedua. Ya, saya akan pindah ke contoh yang kedua. Contoh saya yang kedua seperti ini. Kegiatannya sama sih, kegiatannya sama. Dari A, B, C, D, E, F, G, H. Kegiatannya sih sama. Nah, yang ini saya ambil dari PowerPoint kalian yang berbahasa Indonesia, yang bentuk dokumennya PDF itu. Nah, yang ini saya ambil dari situ. Kalau tadi saya ambil dari berbahasa Inggris. Kegiatan prasaratnya, A itu tidak ada, B oleh A, C oleh A, D oleh A. E oleh B dan C. F oleh B, C, D. G oleh F, H oleh E, sama G. Nah, karena waktunya itu saya lupa, saya mesti lihat dulu. Waktunya, bentar. Biar saya nggak salah ngambil angka. Oke. Nah, ini ada waktunya. A5, ini waktu ya. A waktunya 5, B 15. Wah, gede-gede angkanya. C-nya 10,
D-nya 5, E-nya 15, F-nya 10, G-nya 170. Wah, ampuh angkanya. Hanya 35. Soal dari yang berbahasa Indonesia. Ya, tulis dulu ini. 5, 15, 10, 5, 15, 10, 170, 35. Seperti biasa, saudara, kalau sudah terima kayak begini, mesti gambar dulu. Kasarannya dulu kayak apa? A, nggak ada yang mendahului, oke. B, C, D didahului oleh A. Nah, ini B, C, D. E oleh B sama C. Ini E. F oleh B, C, D. Wah, ini menyilang tapi ya nggak apa-apa lah. F oleh B, C, D. Menyilang itu syarat-syaratannya nggak rapi gitu. Oke. Kemudian G oleh F, H oleh E sama G. Gambar saya ruwet nggak enak itu. Saya mau bikin contekannya dulu di samping. F oleh B, C, D. B. Untuk bisa menyelesaikan itu, ya, untuk bisa menyelesaikan itu, saya harus menghapus lagi. Saya harus menghapus lagi. Nanti kalau ada yang tanya, chat lewat grup ya, habis sesi video ini ya. Kalau ada yang tanya silakan. Ya, nanti bisa tanya lewat grup. Ya. Jangan lewat chatnya Zoom ya. Saya agak susah karena di sini Zoom-nya ditutup. Oke, saya mau gambar dulu. Saya mulai dari sini.
isi lagi. Oke, nah kegiatan A tidak ada yang mendahului, waktunya 5. Kegiatan B didahului oleh A, waktunya 15. Kegiatan C didahului oleh A, waktunya 10. Kegiatan D didahului oleh A, waktunya 5. Kegiatan E didahului oleh B sama C, waktunya 15. Kegiatan F didahului oleh B, C, D, waktunya 10. Kegiatan G didahului oleh F, waktunya 170. Kegiatan H didahului oleh G sama E, waktunya 35. Nah, itulah yang ada. Nah, itu yang ada. Nah, itu yang ada. A sudah ada pendahulu, B, C, D oleh A, E oleh B sama C, D oleh F oleh B, C, D, oke. Kemudian G oleh F, H oleh E sama G. Nah, kita hitung waktunya. Semua dimulai dari 0. Ditambah 5 ketemu 5. B, C, D didahului A. 5 semua. 5 tambah 15, 20. 5 tambah 10, 15. 5 tambah 5 ketemu 10. Nah, ini E. E oleh B sama C. B-nya 20, C-nya 15. Jangan 15. Kalau mulai 15, B-nya belum selesai. Pilih yang paling gede, 20. Tambah 15, 35. Ke sana belum bisa. Mesti nunggu yang lain dulu. Ya. F. B, C, D. Paling gede 20. Ambil 20. Tambah 10, 30. 30 pindah ke sini, tambah 170, 200. 35 sama 200, ambil 200. Tambah 35, 235. Alur ke sana sudah beres. Alur ke sana sudah beres. Alur ke sana sudah beres. Lantas 235 di atas dipindah ke bawah, 235 dikurangi 35 masih 200. Ini ke sana, turun ya 200, pindah ke sini 200. Kurang 15, 185. Ke sana belum bisa, mesti ditunggu yang ada di sini dulu. 200, bawa ke sini 200. Waktu 170, 30. 30 bawa ke sini, kurangi 10, 20.
Nah, ada ini misalnya B. B itu berpengaruh ke E, berpengaruh ke F. 185, 20. Ambil kecil, 20. 15, 5. Kesana tuh gitu. C, E sama F. 185, 20. Ambil kecil, 20. Ini ketemu. Ini cuma satu jalur, 20 kurangi 5, 15. Nah, di antara ini, 23 paling kecil adalah 5. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mencari jalur kritis. Caranya gimana? Kalau atas sama bawah itu angkanya sama, itu jelas jalur kritis. Angkanya beda, jelas tidak. Angkanya beda, jelas tidak. Angkanya sama lagi, jalur kritis. Terus yang angkanya sama lagi ini. Jadi kalau ditanya, jalur kritisnya mana? Jalur kritis, JK, bukan Yusuf Kala, jalur kritis. A, B, F, G, H. A, B, F, G, H. Itu jalur kritisnya. Waktu kritisnya, lihat ini paling akhir angkanya berapa? 235. Sudah itu. Nah, hari ini saudara, hari ini kita berhenti di sini. Ya, hari ini kita berhenti di sini. Besok kita akan berusaha mempercepat ini. Kalau ada informasi lebih lanjut yang namanya biaya. Nanti saya siapkan dulu filenya supaya saudara besok bisa mengikuti dengan lebih baik. Ya, oke saudara, nanti sebentar saya akan kasih tugasnya untuk saudara coba selesaikan gitu. Tugasmu apa sih? Gambar kayak begini, sederhana. Soalnya nanti sebentar diberi lewat grup dan diupload di WA, di itu web mata kuliah, bagian pengumpulan tugas. Gambarnya pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kertas lah, ya kan? Lalu difoto, taruh di Microsoft Word. Difoto, taruh di Microsoft Word. Ya, kemudian dikirim dalam bentuk Word atau PDF, silakan. Ya, tugasmu apa? Gambar, jalur kritis, waktu kritis. Saudara bisa lakukan itu, sudah tercapai lah pembelajaran kita siang hari ini. Ya, oke saudara, saya harus mengakhiri Zoom. Ya, saya harus mengakhiri Zoom biar saya bisa segera konversi video ini. Ya, harap bersabar menunggu soal yang akan saya berikan lewat grup kelas. Nanti kalau ada yang tanya, silahkan lewat grup kelas. Semua jaga kesehatan, semua harus baik-baik ya. Oke, sampai ketemu minggu depan.